Bebal. Ya, agaknya begitulah kata yang tepat dalam mensikapi berbagai perilaku bejat sejumlah pejabat Aceh. Ini tak lepas dari berbagai dugaan praktek korupsi yang kini menjadi perhatian khusus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tak tanggung-tanggung, penyidik anti rasuah itu pun secara terbuka datang ke bumi Serami Mekah dengan mengantongi sejumlah sasaran penggunaan uang negara yang patut diduga telah digunakan secara pat gulipat. Ada proyek 12 ruas jalan, pengadaan kapal Aceh Hebat 1, 2, dan 3, pembangunan gedung onkologi Rumah Sakit Umum Daerah Jainal Abidin Banda Aceh yang semua anggarannya digunakan secara multi-years atau tahun jamak, termasuk sejumlah proyek dengan kode anggaran apendik serta urusan izin pertambangan di Kabupaten Nagan Raya. Itu sebabnya tak kurang 19 pejabat Aceh telah dimintai keterangan, dan kalau mau jujur, berbagai dugaan praktek tadi tidaklah berdiri sendiri atau tunggal, sebaliknya patut diduga dilakukan secara jamak atau berjamaah. Mulai dari pejabat eksekutif, legislatif di DPR Aceh hingga pengusaha yang dekat dengan kekuasaan. Yang sebagaimana kita ketahui, proses yang sedang berlangsung oleh KPK ini kan sesuai dengan pernyataan-pernyataan jubir sebelumnya, jubir KPK sendiri, ini adalah ada giat KPK soal penyelidikan terbuka di Aceh. Nah, penyelidikan terbuka ini kalau pemahaman kami, KPK melakukan lidik tidak hanya fokus pada satu kasus tertentu saja, tapi lebih. Nah, sebagaimana kita ketahui kan ada lidik kasus terhadap pengadaan kapal Aceh Hebat, ada soal kebijakan paket multi-years, ada juga munculnya anggaran apendik, dan juga ada kebijakan soal izin PLTU yang berlokasi di Kabupaten Nagan Raya. Nah, artinya ada 4 kasus yang itu kalau kami melihat ini muaranya satu, soal kebijakan ya. Satu dalam arti kata bisa jadi ini satu pada satu seseorang, aktornya yang paling besar, atau memang ada beberapa pihak yang terlibat. Nah, akan tetapi ini semua muaranya pada penyelenggara negara yang perlu dipahami, karena KPK sasarannya itu harus penyelenggara negara. Jadi tidak soal selain nominal potensi kerugian negara, juga soal adakah terlibat penyelenggara negara. Nah, kalau kita lihat muaranya di sini potensi besar terlibat penyelenggara negara. Nah, yang kedua yang perlu dipahami bahwa penyelidikan terbuka sejauh proses berjalannya KPK jilid baru ini, secara amatan mata di Indonesia baru pertama dilakukan oleh KPK, artinya hanya di Aceh. Di daerah-daerah lain itu proses penyelidikan langsung pada kasus tertentu, tidak pada posisi lebih daripada satu kasus. Nah, makanya secara waktu kalau kita lihat kan sudah sangat lama nih. Jadi giatnya mulai dari bulan Mei kemarin, ini udah masuk 6 bulan ya. Dan juga banyak pihak yang sudah dipanggil, dan kalau dari kami melihat proses lidik di Aceh yang dipanggil berbagai pihak, dan juga diminta bawa dokumen-dokumen, itu menandakan bahwa proses penyelidikan akan berakhir. Nah, akan berakhir, dan moga saja sesuai dengan harapan, dan ini juga proses pengawasan dari Red Aceh, bahwa ini ada proses peningkatan tingkatan, yaitu pada tahap penyidikan.
aja modus baru lurus. Seperti halnya Papua dan Papua Barat, rakyat Aceh merupakan anak bangsa yang diistimewakan alias mendapat perlakuan khusus di negeri ini. Itu tak lepas dari buah perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia. Aceh mendapat status sebagai daerah khusus. Karena kekhususan itu pula dana mengalir deras dari pusat, lebih banyak dari daerah yang diterima provinsi-provinsi lain di Nusantara ini. Ironisnya, 1 dekade sejak berlakunya dana otonomi khusus pada tahun 2008 silam, Bumi Serami Mekah tak kurang telah menerima 80 triliun lebih. Inilah bentuk komitmen pemerintah pusat untuk mendukung kekhususan Aceh setelah Perjanjian Damai Helsinki. Yang ketiga yang berkaitan dengan masalah daerah otonomi khusus. Kita tahu Aceh mendapatkan dana otsus yang tidak sedikit, yang itu juga diirikan oleh provinsi yang lain. Saya tadi tanya ke Pak Gubernur, berapa dana otsus kita? 8 triliun untuk tahun ini. Betul Pak Gub? 8 triliun. Plus APBD 9 triliun, berarti 17 triliun. Dan tentu saja APBD di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Aceh ini. Saya hanya ingin mengatakan bahwa apapun yang namanya pengelolaan anggaran itu sangat penting sekali. Penting sekali. Uang 17 triliun itu juga uang yang sangat gede sekali, plus APBD yang ada di kabupaten dan kota. Tetapi bagaimana tata kelolanya, bagaimana governance-nya, apakah APBD itu tepat sasaran, bermanfaat untuk rakyat, dirasakan oleh rakyat, itu yang masih menjadi tanda tanya saya. Saya ngomong apa adanya. Tujuannya tentu jelas, mendongkrak kesejahteraan rakyat Aceh. Tapi apa lacur, perilaku bejat para pejabat Aceh telah membuat alokasi dana otsus menyimpang dan rakyat Aceh terus terpuruk dalam lubang kemiskinan. Ternyata dana besar tersebut banyak dikebiri untuk kepentingan para elit semata serta orang-orang di sampingnya. Harusnya operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf 3 Juli 2018 lalu menjadi pelajaran berharga untuk tidak bermain-main dengan uang negara. Nasib apes Irwandi Yusuf tadi sekaligus merupakan bukti adanya tabir karut-marutnya tata kelola dana otsus di Aceh. Gelontoran uang besar tersebut telah jadi bajakan. KPK menduga sejumlah anggaran proyek yang bersumber dari dana otsus itu dipotong 10 hingga 15% diantaranya untuk pejabat di tingkat provinsi dan 2-5% lainnya bagi pejabat di kabupaten kota. Tentu nominal sangat besar ini jika dihitung dari total keseluruhan dana otsus yang diterima Aceh. Seharusnya alokasi dana itu dirasakan sepenuhnya masyarakat Aceh dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan, pendanaan pendidikan dan kesehatan. Haram hukumnya jika ada 1 sen pun diselewengkan untuk kepentingan pejabatnya. Praktek rasuah Irwandi ini jelas telah mencederai amanat dan semangat rekonsiliasi yang dituangkan dalam nota kesepahaman damai di Helsinki. Sekali lagi, harusnya apa yang dialami Irwandi Yusuf serta para bupati yang dijerat KPK dapat menjadi pelajaran berharga agar kasus serupa tak lagi terjadi. Tapi alih-alih berubah, pemerintah Aceh di tangan Nova Iriansah justru semakin menjadi-jadi. Buktinya, kehadiran penyidik KPK ke Aceh telah membuka mata rakyat Aceh tentang dugaan
hipokrisi Nova Iriansah. Cakap tak sama buat, Nova yang selama ini dikenal gencar mengkampanyekan bahwa pemerintahannya menganut azas transparansi dan bebas dari praktik KKN, ternyata tidak membuat KPK percaya begitu saja. Apalagi KPK selama ini secara gamblang menyoroti tata kelola dana otsus di Aceh. Ironisnya, jika pengawasan KPK saja selama ini tidak mempan, semestinya pemerintah pusat serius mengevaluasi perputaran dana besar tersebut. Ini sesuai dengan peringatan yang ditegaskan Presiden Joko Widodo saat menghadiri kenduri kebangsaan yang digelar di Kompleks Sekolah Sukma Bangsa Kabupaten Biren pada hari Sabtu 22 Februari 2020 lalu. Presiden dengan tegas menyatakan agar pejabat eksekutif dan legislatif di Aceh tidak bermain-main dengan dana otsus. Ya, kalau dalam konteks korupsi ya, pemerintah Aceh sampai hari ini tidak punya political will, kemauan untuk membangun terhadap titik-titik soal pencegahan tindak pidana korupsi. Ya. Artinya masih lost ya. Nah, pemerintah Aceh kalau dari hasil monitoring peradilan mata yang kita lakukan tiap tahun itu, terutama kasus-kasus yang sudah divonis ikraf, itu sektor pengadaan barang dan jasa di level pemerintah Aceh itu masih sangat potensi besar terjadinya ruang tindak pidana korupsi, terutama dalam konteks potensi suap menyuap. Nah, sektor ini tidak mau dibenah ya, tidak mau dibenah. Yang kedua, ini adalah sektor yang paling tertutup. Apalagi kita tahu misalnya level ULP, misalnya unit pelelangan pemerintah itu memang ya mengelola paket ribuan. Nah, ini sebenarnya perlu dibangun sistem yang sedemikian rupa sehingga mencegah intervensi, mencegah terhadap peluang-peluang terjadinya suap. Karena sektor pengadaan barang dan jasanya sektor yang paling tinggi dalam konteks potensi terjadi pidana korupsi hari ini. Nah, kita sudah berapa kali sebenarnya mendorong supaya sektor ini harus segera dibenahi. Sederhana sebenarnya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya. Misalnya pemerintah bisa menggantikan KPK secara konkret, dan KPK juga punya dana di sektor itu untuk melakukan pencegahan. Jadi ada pendampingan, pembinaan, penguatan kapasitas itu langsung oleh KPK. Nah, sederhananya gini, kalau misalnya pemerintah Aceh serius, minta aja sama KPK misalnya, tolong bantu kami mulai dari proses perencanaan pendampingan. Karena korupsi paling besar itu sebenarnya di sektor perencanaan. Apalagi di pemerintah Aceh hari ini kan, ada paket yang dilelang, selesai dikerjakan malah tidak ada perencanaan. Artinya kompleks ya persoalannya. Jadi ini soal political will sebenarnya, soal political will kepala daerah untuk melakukan proses pencegahan. Tidak misalnya kita sudah melakukan e-budgeting, e-procurement, saya pikir itu tidak mudah begitu juga. Apalagi kami misalnya yang sudah paham soal titik-titik korupsi itu belum cukup, kalau istilah kami bilang. Memang ada sejumlah faktor penyebab, mulai dari mentalitas kepala daerah yang masih gagap dilimpahi dana besar hingga proses perencanaan yang buruk. Salah satunya nafsu bejat dan perilaku koruptif yang menganut azas aji mumpung, alias kalau tidak sekarang, kapan lagi. Tapi semua itu tentu bukan tanpa risiko. Dari belasan pejabat yang disidik dan sejumlah saksi yang diminta keterangan oleh penyidik KPK, maka dapat dipastikan akan ada pejabat Aceh yang akan terjerat lembaga anti rasuah ini. Hanya saja proses yang telah berlangsung lama ini menjadi harapan rakyat Aceh sekaligus tantangan bagi penyidik KPK untuk membuktikan keseriusan mereka membersihkan Aceh dari pejabat culas dan koruptif tadi. Yang jadi soal adalah, bisakah KPK dipercaya? Ya, kalau kami masih posisi percaya ya, karena ini adalah proses penyelidikan terbuka yang sasarnya tidak hanya pada satu kasus saja, sehingga memang ini butuh waktu. Makanya saya katakan dan tegaskan bahwa
sampai November misalnya nanti tidak ada proses peningkatan status, tidak ada misalnya penetapan tersangka, saya pikir ini patut patut diduga kenapa kasus ini terlambat. Nah, dalam konteks lain KPK tidak bisa misalnya menganggap bahwa ini praduga tak bersalah. Saya pikir penyidik ketika dalam melakukan apalagi perintah bahwa untuk memiliki, dia bagaimana membangun metode-metode untuk melakukan pemeriksaan, bagaimana menemukan potensi-potensi korupsi itu ada. Jadi praduga tak bersalah itu tidak bisa KPK pegang, walaupun itu adalah azas yang itu secara normal yang sering diucapkan oleh pengacara atau pihak yang diduga terlibat. Nah, akan tetapi ini juga penting. Nah, sehingga jangan kesan bahwa ketika misalnya KPK masuk ataupun melakukan proses penyelidikan hari ini, jangan kesan bahwa ini belum tentu ada. Tapi ketika KPK sudah masuk dengan proses yang sudah sangat dalam hari ini dengan kasus-kasus, dengan 4 kasus ini, saya meyakini ada potensi korupsi yang terjadi dan KPK juga saya yakin sudah mendapatkan bukti-bukti yang cukup terhadap proses penyelidikan yang sedang dilakukan selama ini. KPK kalau menurut saya kalau tidak ada yang otentik, mereka tidak turun. Ya, saya bagaimanapun saya berkelit, tetapi mereka punya data yang otentik biasanya dan valid. Dipastikan akan ada korban. Saya tidak bisa memastikan itu, tetapi mereka akan profesional ya. Kita to the point aja ini. Sebagai rakyat Aceh dan aktivis, apa yang Anda harapkan dengan kehadiran KPK? Harapan saya tangkap koruptor di Aceh. Tangkap. Siapapun dia. Tangkap. Gubernur Nova, anggota DPRA, segera ditangkap. Kenapa mesti ditangkap? Ya karena kalau ada tindak pidana korupsi ya harus ditangkap, diadili dan dihukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Karena perilaku koruptif yang terjadi selama ini itulah yang membuat status Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera selama sudah bertahun-tahun begitu. Kita tidak pernah keluar dari status tersebut padahal memiliki uang yang sangat banyak, memiliki APBD terbesar di luar Pulau Jawa. Di Sumatera kita yang terbesar. Kita punya dana otsus dan provinsi lain tidak ada, tapi kita termiskin di Sumatera. Ini adalah sebuah paradok, sebuah ironi yang terjadi. Anda yakin dengan kerja-kerja KPK bahwa bakal ada yang terjerat? Soal yakin tidak yakin ya relatif ya. Nah, tetapi kita punya harapan, punya ekspektasi dan itu juga yang sedang dirasakan oleh masyarakat Aceh saat ini. Ya, dan kita berharap tentunya bahwa KPK menangkap. Bagaimana kemudian potret harapan masyarakat ini bisa ditindaklanjuti dengan kerja-kerja profesionalnya KPK. Ya, kita berharap bahwa KPK kemudian tidak terjebak pada upaya-upaya transaksional oleh pihak-pihak tertentu, khususnya mereka-mereka yang berpotensi menjadi tersangka kasus korupsi begitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.